Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Danisa dengan NPM 2213446. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perjanjian internasional. Menurut Iwayan Partiana, perjanjian internasional ialah kata sepakat antara dua orang atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum ataupun melahirkan hak dan kewajiban yang diatur di dalam hukum internasional. Sedangkan secara yuridis, pengertian perjanjian internasional ini tercantum di dalam pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina tahun 1969, di mana di dalam pasal tersebut menyebutkan treaty atau perjanjian internasional ialah kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara dan bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Sebelum kita membahas prinsip-prinsip perjanjian internasional, langkah baiknya kita membahas mengenai apa sih yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian internasional tersebut. Yang pertama, di sini ada negara. Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk mengadakan suatu perjanjian. Lalu ada organisasi internasional. Organisasi internasional ini di dalam mengadakan perjanjian, dia terbatas pada bidang atau ruang lingkup yang menjadi tujuan organisasi tersebut berdiri. Lalu selanjutnya ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci ini dianggap kedudukannya sebagai negara, walaupun sebenarnya bukan sebagai negara seperti halnya negara yang mempunyai kapasitas penuh. Lalu ada Palamela Internasional. Organisasi ini sebagai suatu bentuk subjek hukum yang terbatas, di mana Palang Merah Internasional ini lahir sebab sejarah yang kemudian kedudukannya diperkuat di dalam perjanjian. Lalu ada pemberontak atau belligerent. Hukum perang ini menjelaskan bahwa pemberontak ini dapat memperoleh kedudukan serta hak sebagai pihak yang bersengketa pada keadaan tertentu, sehingga dimungkinkan juga pemberontak ini untuk mengadakan kesepakatan dengan subjek hukum yang lain. Lalu ada individu secara terbatas. Individu cukup lama dianggap sebagai bagian dari subjek hukum internasional. Keberadaan individu ini juga telah dilegitimasi dalam perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman, Inggris, dan Prancis. Dalam perjanjian Versailles terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip di dalam perjanjian hukum internasional. Yang pertama yaitu ada voluntary, diartikan sebagai tidak adanya pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui oleh hukum internasional, yaitu penandatanganan atau ratifikasian tanpa persetujuannya. Prinsip ini juga sering disebut free consent, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian antara yang bersangkutan. Selanjutnya ada fakta sunt servanda. Prinsip ini di mana perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya. Lalu selanjutnya ada prinsip good faith, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihaknya. Prinsip good faith ini tidak terpisahkan dengan prinsip fakta sunt servanda, yang artinya para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan dari perjanjian internasional itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan tidak melakukan kegiatan yang dapat menghambat usaha-usaha, maksud, dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Prinsip ini diberlakukan baik sebelum perjanjian berlaku maupun ketika para pihak dalam proses penantian akan mulai berlakunya perjanjian, atau juga setelah perjanjian tersebut diberlakukan. Selanjutnya ada prinsip ius cogens. Di sini memiliki arti di mana perjanjian akan batal bila mana muncul norma imperatif yang baru menggantikan norma lama yang mendasari perjanjian tersebut. Lalu ada fakta tertis nec nocun nec prosen. Memiliki arti yaitu di mana perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Lalu ada prinsip rebus sic stantibus atau fundamental change of circumstance. Memiliki arti di mana perjanjian internasional ini akan batal
Bila mana ada perubahan yang mendasar atas apa yang menjadi objek perjanjian tersebut. Selanjutnya ada prinsip et equo et bono, karena memiliki arti prinsip kepatutan dan kewajaran menjadi dasar pada setiap penerapan perjanjian internasional. Terakhir ada prinsip non retroaktif. Prinsip ini di mana pada suatu ketentuan hukum, termasuk di dalamnya hukum internasional, tidak berlaku surut. Namun demikian, dalam perjanjian internasional ini, ketentuannya tidaklah berlaku absolut. Sangat mungkin untuk disimpangi bila para pihak menghendakinya. Selain prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, masih ada prinsip hukum umum yang termuat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Charter atau biasa disebut Piagam PBB, yang harus dipatuhi oleh para pihak di dalam menutup dan melaksanakan perjanjian internasional, seperti prinsip persamaan hak atau equality rights, lalu ada penentuan nasib sendiri atau self-determination, lalu ada prinsip persamaan kedaulatan dan kemerdekaan semua negara, lalu ada prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri atau non-intervensi, lalu ada prinsip larangan mengancam atau menggunakan kekerasan, lalu ada prinsip penghormatan universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia atau respecting for human rights dan kebebasan dasar manusia bagi semua orang atau fundamental freedom. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian internasional. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.